Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Hengkara. Hari ini 9 Desember 2023. Media Hengkara sedang berada di TK Negeri Pembina Limpung, di mana pada pagi hari ini akan dilaksanakan manasik haji yang diikuti oleh beberapa sekolah TK dan juga diikuti oleh beberapa sekolah PAUD yang ada di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Manasik haji merupakan kegiatan untuk mengenalkan rangkaian ibadah haji bagi calon jamaah dan di sini untuk anak sekolah. Dapat dilihat di beberapa titik lokasi, anak-anak PAUD dan TK telah mengenakan pakaian putih dan juga diikuti oleh guru dan pembina serta wali murid yang mendampingi. Semangat dan antusias para peserta yang luar biasa memeriahkan agenda hari ini. Anak-anak yang datang pertama kali akan diberikan slayer dan juga tas berwarna biru guna mendapatkan identitas dan pengelompokan tiap sekolah, supaya nantinya tetap dalam pengawasan, mengingat peserta adalah semua TK dan PAUD yang ada di Kecamatan Limpung. Tiba di Banyu Putih, lokasi manasik haji. Setibanya di lokasi, anak-anak dari beberapa TK dan PAUD sudah tergabung dalam satu tempat. Para guru dan pembina mengarahkan jalannya acara sebelum manasik haji, yaitu dengan cara merapikan dan mengelompokkan anak-anak dari tiap sekolah. Anak-anak akan dibawa ke suatu tempat yang kosong dan kemudian di sini adalah tempat untuk merapikan sebelum nantinya untuk acara ihram.
untuk dilaksanakannya tata cara manasik haji yang dilakukan oleh anak TK dan PAUD. Menurut KBBI menjelaskan manasik haji sebagai peragaan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan rukun-rukunnya yang biasanya menggunakan Ka'bah tiruan dan sebagainya. Manasik haji bagi anak-anak TK dan PAUD tentunya mempunyai tujuan tersendiri. Hal ini merupakan kegiatan untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan. Hal ini sejalan dengan perkembangan fisik anak yang mempunyai memori sangat kuat dan kecenderungan untuk meniru apa yang dilihatnya. Oleh karena itu, praktek manasik haji merupakan cara yang dikehendaki oleh sejumlah satuan pendidikan sebagai metode pembelajaran bagi siswanya mengenai seluk-beluk ibadah haji. Memasuki langkah-langkah tata cara manasik haji, yang pertama ada ihram. Urutan manasik yang pertama adalah melaksanakan ihram, yaitu memakai pakaian ihram dan membaca niat ihram. Pakaian ihram untuk jamaah laki-laki ada kain yang panjang dan tidak dijahit, sedangkan untuk jamaah perempuan adalah pakaian yang menutup aurat. Dalam hal ini, dalam praktiknya anak-anak sebagian menggunakan baju ihram dan sebagian masih mengenakan busana muslim. Ihram dimulai dengan keadaan suci. Di sini dijelaskan oleh pemandu bahwa pada tanggal 8 Zulhijjah dan mengenakan pakaian serba putih yang melambangkan kebersihan dan kesucian. Di sini anak-anak disarankan untuk mengenakan pakaian ihram dari rumah masing-masing sehingga ketika sampai di masjid atau tempat manasik, mereka tiba dalam keadaan siap untuk melaksanakan manasik haji. Setelah ihram, kemudian anak-anak diarahkan untuk tata cara manasik haji selanjutnya, yaitu wukuf. Wukuf merupakan persiapan manasik ibadah haji, dan simulasi wukuf di Padang Arafah akan dilakukan di luar gedung. Wukuf merupakan salah satu tahapan ibadah haji, di mana para jamaah berkumpul bersama di Padang Arafah untuk berzikir dan berdoa. Di sini anak-anak sedang menuju ke Padang Arafah.
Adik-adik, ini lagi acara apa adik-adik? Ini sedang acara apa adik-adik? Kak Wukuf dilakukan dengan berdiam diri dan berzikir di padang Arafah sampai matahari terbenam. Di dalam tempat tersebut, anak-anak juga dihimbau untuk membaca bacaan taubiyah sebelum melaksanakan ibadah haji. Setelah diajarkan beberapa doa, setelah wukuf di padang Arafah, anak-anak kemudian diarahkan menuju Masjidil Haram untuk melakukan sholat Idul Adha 2 rakaat. Para guru kemudian meminta anak-anak untuk menunaikan sholat duha dengan didampingi oleh penanggung jawabnya masing-masing. Di sini anak-anak diajarkan untuk berdoa dan diajarkan untuk beribadah serta doa-doa puasa sunnah jelang Idul Adha dan bacaan niatnya serta doa-doa lainnya. Acara selanjutnya yaitu acara simulasi mabit di Musdalifah dan Mina. Dalam pelatihan manasik ibadah haji, jamaah juga harus diberitahu mengenai kewajibannya. Pada hal ini anak-anak diberitahu mengenai kewajiban untuk menginap di Musdalifah dan Mina. Di sini anak-anak diberitahu oleh guru tujuan dari menginap di Musdalifah adalah mengumpulkan kerikil untuk melaksanakan lempar jumroh keesokan harinya. Anak-anak berkumpul dan berurutan untuk melakukan simulasi mabit di Musdalifah dan Mina. Berjalan menuju Mina. Ketika berada di Mina, anak-anak diberitahu bahwa Mina merupakan tempat yang bisa digunakan untuk beristirahat, dan di kawasan ini juga terdapat banyak sekali tenda jamaah haji. Bahkan kawasan Mina ini juga dijuluki sebagai kota tenda karena banyak tenda yang berdiri di sana. Yang keempat adalah melempar jumroh. Jumroh dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah sebagai simbol melempari setan yang dijelmakan dalam 3 bagian, yaitu jumrah ula dan sukra, jumrah wusta, dan jumrah akobah. Pada umumnya, lempar jumrah dilakukan dengan melemparkan batu kerikil ke jumrah akobah. Namun, saat praktik, batu kerikil dapat diganti dengan gulungan kertas dan lainnya. Tapi dalam praktik juga, anak-anak di sini sudah menggunakan batu kerikil, di mana diajarkan setiap penggunaannya adalah 7 kerikil saja. Tidak semuanya dilemparkan secara bersamaan. 7 kerikil, jumrah ula, jumrah wusta 7, dan jumrah akobah 7. Totalnya ada 21 batu kerikil. Udah? Lepas nih. Maaf. Yang kelima, tawaf. Tawaf merupakan rangkaian ibadah haji yang dilakukan dengan berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Bagi anak TK dan PAUD yang melakukan manasik haji, tawaf dilakukan beberapa putaran sebagai simbolisasi dengan miniatur Ka'bah. Saat memulai tawaf, anak-anak diminta untuk berdiri menghadap Hajar Aswad seraya mengangkat tangan dan membaca Bismillah Allahu Akbar. Ketika tawaf berlangsung, anak-anak juga diajarkan untuk mencium Hajar Aswad dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim.
Tangannya diangkat, diangkat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, illallah akbar. Pada ibadah haji yang asli, sa'i dilakukan dengan berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 putaran. Namun saat manasik haji, anak-anak hanya mengelilingi beberapa putaran saja sebagai simbolis. Saat anak-anak menuju Safa, diusahakan untuk membaca takbir dan juga tahlil. Setelah dari Bukit Safa, anak-anak kemudian melanjutkan perjalanan ke Bukit Marwah sambil berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang ketujuh, tahallul. Tahallul merupakan kegiatan terakhir dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Tahallul dilakukan dengan cara memotong rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Saat manasik haji anak TK dan PAUD, ada beberapa perbedaan tahapan tahallul yang dilakukan oleh sekolah. Ada yang tetap memotong beberapa helai rambut anak, ada pula yang hanya melakukannya dengan simbolis dan tidak memotong rambut anak, tergantung bagaimana sekolah tersebut menerapkannya. Di sini terlihat sebagai simbolis saja. Setelah tahallul dilakukan, anak-anak kemudian dipersilakan untuk meminum air zam-zam secara bergantian dan memakan beberapa buah kurma. Berikut merupakan serangkaian acara manaksih haji anak-anak dari mulai ihram hingga tahallul. Sekian, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.